Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rama Febri Sondana. Offering dari D3, NIM-nya 7505.3.6.608. Jadi saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu fisika dan pengukuran. Di bab 1 ada 6 subbab, yaitu standar panjang masa dan waktu, kedua materi dan pembuatan model, ketiga analisis dimensi, keempat konversi unit, kelima perkiraan dan perhitungan besaran, keenam angka penting. Lalu saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu standar panjang masa dan waktu. Panjang masa dan waktu. Panjang yaitu agar kita bisa mengetahui panjang dari objek tersebut, meter, senti, atau milimeter satuannya. Misal kita mempunyai sepeda motor. Nah, di sepeda motor kan ada misal kayak baut, terus aki atau lampu ataupun itu. Misal nih baut. Kalau kita tidak mengetahui panjangnya kan kita nggak bisa mau beli baut untuk memperbaiki sepeda motor bila rusak. Nah, itulah gunanya panjang. Itulah gunanya panjang. Kalau untuk massa itu adalah berat, yaitu untuk mengetahui beratnya suatu benda tersebut. Sepeda kayak kita ambil kayak tadi sepeda motor, yaitu agar kita bisa mengetahui beratnya sepeda motor itu untuk berapakah sepeda motor itu menanggung berat maksimumnya. Jadi misal sepeda motor beratnya 60 kilo misal. Lalu kita kalau misalnya sebelumnya kita nggak tahu kalau sepeda motornya itu beratnya 60 kilo, langsung kita timbun lah pohon sawit ataupun itu kan langsung rusak sebelum kita mengetahui beratnya itu. Jadi itulah gunanya berat. Lalu untuk waktu, yaitu misal kita mengambil sepeda motor tadi, jika kita mau berpergian jauh kayak seperti Malang Mojokerto, jauh kan itu 90 km. Kita kalau misal kita tidak tahu kan, di dalam perjalanan kan pasti mengeluh, aduh ini berapa lama ini ya, berapa lama nyampenya ya. Nah, itulah jika kalau kita tahu kan, misal kita membaca di Google Maps kan, itu di bawahnya kan itu ada perkiraan Anda sampai di tiba tujuan, yaitu 2 jam. Kalau misal kita tahu kan, kita mesti mengeluh. Jadi begitulah tujuannya waktu terhadap dunia ini. Tujuannya, manfaatnya panjang masa dan waktu di kehidupan ini. Dan kita juga, dan untuk contoh-contoh benda tersebut, yaitu misalnya panjang. Panjang misal kita penggaris contohnya, atau jangka sorong. Nah, terus yang kedua yaitu massa. Contoh alatnya itu neraca Ohaus, berat duduk yang untuk menimbang itu di pasar-pasar itu, terus neraca itu. Oke, untuk yang ketiga yaitu waktu. Waktu itu ada banyak harus sih, yaitu jam, stopwatch, terus stopwatch di HP itu, dan banyak lagi. Nah, nanti saya akan jelaskan untuk menjelaskan contoh-contoh alatnya tadi. Oke, langsung saja. Oke, ini adalah misal tadi jangka sorong. Oke, jadi misal kita mempunyai alat benda Y, lalu kita akan memasukkan di sini. Tapi sebelum kita memasukkan, kita harus mengendorkan ini agar alatnya itu bisa menyesuaikan masuk ke sini, ke rahangnya. Oke, menggeser sampai pas di bendanya tadi. Lalu kalau sudah pas, kita kunci ataupun itu. Habis itu kita membacanya. Nah, jadi kita dapat seperti ini.
Terus gimana kita membacanya? Ini adalah skala yang tadi, skala utama, satuannya senti. Lalu yang ini skala tidak utama atau kedua, yaitu satuannya milimeter. Jadi kalau kita kalau kita mencari skala utamanya itu sebelum 0 ini, jangan sesudah 0. Ini. Jangan. Jadi seperti di gambar ini nilai sebelum 0-nya itu skala utamanya yaitu 3. Ini 1 ya. Ini 0,1. Terus ini 0,2. Jadi itu. Berarti 3,1. Terus habis itu kita nilainya ini. Ya. Menilai apa itu yang skala keduanya atau milimeter itu. Nah, bagaimana kita tahu akhir dari kita nilainya yang milimeter itu? Dari yang lurus ini, garis yang lurus sama skala utama. Itu titik akhirnya kita membaca. Jadi di sini berarti 0 ya, 0,1, 0,2, 0,3 dan berhentilah di sini 0,9. Lalu kita akan menambahkannya. Jadi 3,1 cm ditambah 0,9 yaitu berapa adik-adik? Yaitu 4 cm. Jadi begitulah adik-adik untuk membaca jangka sorong. Terima kasih. Lalu selanjutnya, nah ini adalah timbangan duduk ya teman-teman. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu apa aja ini di dalam foto tersebut. Nah di sini tuh namanya sumbu, untuk mengetahui kita itu sumbunya ke arah mana, untuk mengetahui massa berat benda tersebut. Lalu di sini ada tulisannya capacity 100 kilo. Nah itu untuk mengetahui kapasitas maksimumnya itu 100 kilo. Kalau melebihi itu ya wallahu alam ya. Jadi gak bisa gitu rusak. Lalu ini ada angka-angkanya untuk mengetahui berat-beratnya benda tersebut. Oke, kita langsung aja menjelaskan cara untuk membaca tersebut. Oke, kalian siapkan misal baskom atau piring atau apa itu di atas sini. Lalu kalian taruh alat atau makanan ataupun benda ataupun itu. Misal saya taruh telur. Telur itu saya taruhlah 12. Nanti ini otomatis bergerak mengikuti berat makanan tersebut. Jadi kalau saya taruh 12, kira-kira mungkin bisa sumbunya jatuh ke sini 1 kilo. Nah, artinya itu berat makanan tersebut adalah 1 kilo berisi 12 telur. Oke. Jadi begitu cara membacanya. Oh iya, jangan lupa untuk mengurangi dari berat sebelumnya. Berat misalkan kita taruh piring. Nah, piring itu berapa gram atau berapa pun itu. Mungkin tapi tidak mempengaruhi ya kalau misal hitungannya kilo, karena kan ini pakai kilo. Kalau piring kan itu mungkin berapa gram itu beratnya. Oke, terima kasih. Jadi begitu teman-teman. Ada stopwatch. Nah, inilah bentuk dari stopwatch. Nah, ini biasanya ini untuk untuk melakukan waktu awal atau waktu akhir, untuk memberhentikan atau memulainya. Jadi misal nih, ada seorang guru melakukan pengambilan nilai terhadap muridnya. Disuruhlah muridnya itu untuk lari 100 meter. Lalu pelatihnya itu menekan saat muridnya lari, yaitu agar mengambil waktu awalannya. Lalu
Muridnya setelah mengambil di finish, pelatih akan menekan waktu akhirnya untuk mengetahui waktu dari awal sampai akhir itu berapa. Begitu teman adik-adik. Nah ini langsung aja ke soal ya. Adi berlari mengelilingi lapangan sepak bola dengan waktu ditunjukkan stopwatch. Namanya Adi berlari adalah, nah ini yang di tengah ini adalah menit ya teman adik-adik. Nah kalau di sini adalah detiknya. Jadi untuk mengetahuinya itu berarti kita mencari menitnya terlebih dahulu di sini. Di dalam gambar tersebut menuliskan sumbu itu berhenti di 3 DAD. Berarti 3 menit M aja kepanjangan nanti. Lalu detiknya ini 26 adik-adik. Berarti 26 detik. Oke. Tapi di pilihan gandanya ini disuruh detik adik-adik. Bagaimana ini? Solusinya kita ubah ke detik adik-adik. Jadi tadi 3 menit kan? Kita ubah ke detik. Berarti 1 menitnya tuh 60 detik adik-adik. Berarti 60 kali 30 3 kali 3 yaitu 180 ditambah di sini berarti 26. Berarti hasilnya 206 detik. Begitu adik-adik. Paham kan? Oke, terima kasih. Selanjutnya ada materi dan pemeran model. Yaitu jika para fisikawan tidak dapat berinteraksi langsung dengan suatu fenomena, mereka sering membayangkan sebuah model untuk sistem fisik yang terkait dengan fenomena tersebut. Misalnya, kita tidak dapat berinteraksi langsung dengan atom karena kan ukurannya terlalu kecil. Oleh karena itu, kita membangun model mental sebuah atom berdasarkan sistem yang terdiri dari inti dan satu atau lebih elektron di luar inti. Setelah kita mengidentifikasi komponen fisik dari model tersebut, kita membuat prediksi tentang perilakunya berdasarkan interaksi antar komponen sistem atau interaksi antara sistem dan lingkungan di luar sistem. Selanjutnya ada analisis dimensi. Dimensi adalah cara penulisan suatu besaran menggunakan simbol besaran pokok. Seperti besaran pokok panjang. Satuannya apa? Meter. Terus sumbu dimensinya apa? Seperti ini. Garis kurung L. Langsung aja kita ke contoh soal. Tentukan dimensi dari kecepatan. Kecepatan kan V, sedangkan S per T. Nah, S ini adalah identik dengan panjang. Berarti dia dimensinya L. Berarti V sedangkan L per T. Sedangkan T ini T besar. Sama dengan berarti V L kali T pangkat mencatu karena dia menjadi kali T. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada konversi unit. Nah, konversi unit itu seperti kita mengkonversi dari A ke B ke C. Contohnya yaitu 1 mil ke 160 gram ke 1609 meter ke 1609 km. Terus 1 meter ke 39,37 inch ke 3,281 feet dan seterusnya. Seperti itu. Itulah yang dimaksudkan dari konversi unit ataupun dari 1 cm ke meter. Berarti kan 1 cm ke meter kan berarti 1 cm ke desi ke meter. Berarti dikali 100.000 dikali 100 jadinya 0,01 seperti itu.
Oke, selanjutnya ada perkiraan dalam perhitungan besaran, yaitu misalkan seseorang menanyakan jumlah bit serta pada sebuah compact disk musik pada umumnya. Sebagai tambahan, biasanya kan Anda tidak diharapkan untuk memberikan angka yang tepat, melainkan perkiraan. Yaitu selanjutnya ada angka penting. Ketika besaran tertentu diukur, nilai terukur hanya diketahui dalam batasan ketidakpastian eksperimental. Nilai ketidakpastian ini dapat bergantung pada berbagai faktor. Terima kasih telah mendengarkan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.